Melaju ugal-ugalan, truk kontainer menabrak belasan kendaraan di kota Tangerang, Banten sepanjang 11 km. Akibatnya 7 orang luka-luka, termasuk diantaranya 4 pemotor dan seorang pejalan kaki. Sopir truk sempat mencoba melarikan diri hingga diberhentikan warga. Warga yang emosi bahkan menghakimi sopir truk tersebut hingga tak sadarkan diri. Sementara itu pelaku mutilasi terhadap Sinta Handiana, janda 4 anak warga Tangerang, berhasil ditangkap polisi di rumahnya di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku Fauzan Fahmi merupakan teman dekat korban. Pelaku terekam CCTV saat membawa kardus berisi jasad korban menggunakan mobil bak terbuka untuk dibuang. Halo, selamat siang pemirsa. Kebakaran pabrik pengolahan minyak goreng di Kota Bekasi hingga saat ini belum bisa dipadamkan. Saya Raisa Nadia, inilah seputaran News Siang selengkapnya. Melaju ugal-ugalan, truk kontainer menabrak belasan kendaraan di sepanjang 11 km Kota Tangerang, Banten. 7 orang luka-luka, diantaranya 4 pemotor dan seorang pejalan kaki. Sopir truk sempat mencoba kabur hingga akhirnya diamuk warga yang emosi. Truk kontainer melaju ugal-ugalan hingga menabrak 16 kendaraan di Kota Tangerang. Sejauh 11 km sejak kawasan perumahan Geraha Raya hingga Tugu Adipura, truk menghantam 10 mobil dan 6 motor. Tragis, sejumlah pengendara luka-luka tergeletak di jalan raya. Supir truk yang sempat mencoba kabur ramai-ramai dikejar warga hingga kembali menabrak pengendara motor dan mobil. Warga dan pengendara yang emosi menghakimi supir truk hingga terpaksa dievakuasi petugas dalam kondisi sudah tak sadarkan diri. Mobil itu sudah dikejar-kejar dari warga dari belakang. Mobil itu diteriakin nabrak orang, nabrak mobil dan sebagainya. Sampai arah Bengkok, Regensi, Fortune, sampai lawan arah. Sampai masuk ke Pasar Bengkok. Banyak korban, banyak kendaraan, banyak orang terlibat, banyak banget. Korban-korbannya banyak banget. Sampai di Banjar itu anak-anak seorang suara parah darah. Akibat tabrakan ini 7 pengendara luka-luka, 4 diantaranya adalah pengemudi motor. Sementara supir truk hingga saat ini masih dalam perawatan di RSUD Tangerang. Sampai saat ini masih kita tanya masih ngigau ya. Yang saat ini sedang dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Para korban kecelakaan diminta segera melapor ke posko pengaduan di Polres Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, Ibunda Alwan Syahmidi, jurnalis TV One korban kecelakaan maut di Tol Pemalang, histeris saat tiba di rumah duka Joglo, Jakarta Barat. Sebelumnya jenazah Alwan dan 1 jurnalis lainnya, Marwan, disemayamkan di aula kantor TV One untuk mendapat penghormatan terakhir. Tangis histeris sang ibunda pecah di depan peti jenazah Alwan Syahmidi, kameramen TV One yang meninggal dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Sang ibunda langsung terbang dari Aceh ke rumah duka di kawasan Joglo, Jakarta Barat usai mendengar kabar duka putranya. Setelah disolatkan, jenazah ayah 3 anak ini langsung dimakamkan siang ini, diiringi keluarga dan ratusan rekan kerja. Kecelakaan maut menimpa mobil tim liputan TV One di Tol Pemalang, Jawa Tengah, Kamis pagi. Minibus ditumpangi sopir dan 4 jurnalis ditabrak truk ekspedisi saat berhenti di bahu jalan untuk memperbaiki wiper kaca mobil. 3 orang tewas, yaitu 2 kameramen dan sopir, sementara 2 orang lainnya yaitu presenter dan produser luka-luka. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra iNews melaporkan.
Jenazah Marwan, kameramen TV One yang meninggal dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah, tiba di Rumah Duka Permata Cimanggis, Tepos, Depok sekitar pukul 12 malam tadi. Jenazah langsung disolatkan oleh kerabat, tetangga dan teman-teman korban. Ini kepala dulu, ini kepala. Meski larut malam, jenazah ayah 4 anak ini langsung dimakamkan sekitar pukul 1 dini hari, diiringi duka keluarga dan ratusan rekan kerja. Bahkan putri almarhum terus memegang erat foto sang ayah. Di mata keluarga, tetangga hingga rekan kerja, Marwan adalah kameramen senior yang pekerja keras dan berdedikasi terhadap pekerjaan. Sang istri bercerita sempat bertelepon dengan suaminya pukul 5 pagi, mengatakan ia baru saja sholat subuh di rest area dan akan melanjutkan perjalanan. Udah bangun gitu kan, terus dia bilang masih di daerah Tegal katanya. Oh udah aku sholat di sini aja katanya gitu, sebentar mampir. Oh ya udah, bentar lagi mau OTW kata dia ke Pemalang. Udah itu terakhir, pas dia WA terakhir itu jam 5. Sebelum dibawa ke rumah duka, 3 jenazah jurnalis korban kecelakaan maut di Tol Pemalang disemayamkan di kantor TV One. Ketiga almarhum disolatkan dan mendapat penghormatan terakhir dari ratusan rekan kerja. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gegi Yudhistira, salah satu korban luka berat tim liputan TV One yang mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, hingga saat ini belum sadarkan diri. Sementara korban selamat Felicia Amelinda kondisinya semakin membaik. Gegi Yudhistira, produser TV One, pagi ini dirujuk ke Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan. Kondisi kesehatan Gegi membaik namun perlu penanganan lanjutan. Gegi sebelumnya dirawat di ruang Raudah 5 Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Kota Pemalang. Sementara kondisi Felicia Amelinda, reporter TV One, juga membaik. Felicia saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Kota Pemalang. Setelah mendapat rekomendasi dokter yang merawat, Felicia akan dibawa ke Jakarta. Kecelakaan maut menewaskan 3 tim liputan TV One di Tol Pemalang Kamis pagi. Mobil yang ditumpangi para korban ditabrak truk ekspedisi. Tak hanya di Pemalang dan Tangerang, kecelakaan truk juga terjadi di Jakarta. Diduga remblong, sebuah truk kontainer menabrak rumah, warung, dan pengendara di Jalan Raya Tipar Cakung. Bagian depan rumah dan warung warga di Jalan Raya Tipar Cakung, Jakarta Timur hancur berantakan. Sementara sebuah sepeda motor rusak tergeletak, ditabrak sebuah truk kontainer yang baru keluar dari gudang perusahaan di seberang lokasi. Pemilik rumah mengaku kaget saat mendengar suara benturan kencang. Kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir yang meninggalkan truk dalam kondisi mesin menyala dan remnya blong. Supir, kenapa dia supirnya? Nah, ketemu, dia ketemu bosnya langsung. Saya bisa kerja rugi semua, total. Sudah jadinya. Saya nggak perlu sama supir, tinggal sama bosnya langsung. Dan dia janggupin, betul-betul. Oh, udah disanggupin sama bosnya. Tidak ada korban jiwa, truk langsung dibawa masuk ke dalam area perusahaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pelaku mutilasi terhadap janda 4 anak yang jasadnya dibuang di dermaga Muara Baru, Jakarta Utara telah ditangkap. Pelaku ternyata teman dekat korban. Pelaku terekam CCTV saat membawa jasad korban menggunakan mobil bak terbuka untuk dibuang. CCTV Pasar Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara merekam pelaku mutilasi terhadap Sinta Handiana hendak membuang jasad korban. Pelaku Fauzan Fahmi membungkus korban dengan kardus lalu membawanya dengan gerobak menuju mobil bak terbuka. Sejumlah warga nampak ikut membantu pelaku menaikkan jasad korban ke atas mobil bak terbuka. Saat ditanya warga, pelaku mengaku membawa ikan untuk diantar ke pelanggannya. Si pelaku yang mendorong lori, yang baju merah, yang megang lorinya. Siapa baju merah itu siapa, Pak? Kurang tahu saya sendiri, itu bukan warga sini. Mungkin temennya si pelaku. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa, Pak? Ikan.
Polisi telah menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya di kawasan Penjaringan Muara Baru, Jakarta Utara beberapa jam setelah penemuan jasad Sinta Andiana di dermaga Muara Baru. Pelaku merupakan tukang jagal, mengaku memiliki hubungan dekat dengan korban. Pelaku memutilasi jasad korban dengan pisau yang digunakan untuk bekerja. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, maka diduga tersangka FF ini membunuh korban dengan pisau yang juga sebagai alat, karena tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, ya, kambing dan sapi atau jagal. Ya. Ayah korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Harus seimbang lah, harus sama. Dia udah karena mutilasi ya paling tidak ya dia harus hukum mati. Sementara jasad Sinta Andiana masih berada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk proses uji laboratorium patologi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, setelah sejumlah sekolah di Jakarta, kini giliran sekolah di Kepulauan Seribu yang melaksanakan uji coba program makan siang gratis. Paket makan siang bergizi seharga Rp23.000. Berikut laporan Faisal Rinardi bersama juru kamera Andri Setiawan. Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis. Nah untuk kali ini, uji coba makan bergizi gratis diadakan di SMA Negeri 69 Jakarta yang berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ini bisa dilihat pemirsa untuk saat ini, program makan bergizi gratis memang saat ini sedang dilakukan dan kita akan coba tanya saja langsung ke salah satu siswa. Nah mungkin kan ini saat ini masih terus dievaluasi sama Pemprov ya untuk dijalankan tahun depan di 2025. Ada saran nggak sih Kak dari siswa pakai menu apa nih yang dipengen sama siswa-siswa di sini Kak? Biasanya kebanyakan ingin yang kebanyakan seafood gitu. Terus yang sayurnya juga harus banyak biarin seimbang proteinnya. Nah untuk total atau harga per boxnya, satu porsinya ini seharga Rp23.000. Untuk di SMA 69 Jakarta ini pada hari ini dibagikan sebanyak 651 box makanan yang dibagikan kepada seluruh siswa SMA 69 Jakarta. Para siswa ini masih terus dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat untuk bisa dijalankan program ini pada tahun 2025 nanti. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Tertipu ratusan juta, belasan emak-emak menggeruduk rumah pelaku investasi bodong di Kompleks Tenjo City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terduga pelaku kabur. Belasan emak-emak menggeruduk rumah terduga pelaku investasi bodong di Komplek Perumahan Tenjo City, Kabupaten Bogor. Emak-emak ini juga memasang poster pelaku dan menuntut uang mereka dikembalikan. Para korban tergiur iming-iming mendapat beras harga miring dengan menginvestasikan sejumlah uang. Korban sempat mendapat keuntungan beberapa bulan, namun belakangan barang yang dipesan tak kunjung datang. Kerugian korban diperkirakan mencapai Rp500 juta. Kalau menurut saya ganti rugi udah nggak bisa, karena saya lihat juga kondisi ekonominya kurang ya. Saya mau dia dibui, masuk penjara karena untuk semua nggak ada korban lagi karena penipunya masih merajalela di daerah Tenjo. Meski telah melaporkan kasus ini ke Polsek setempat, polisi belum bisa menangkap pelaku yang diduga kabur. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh buah anggur Shine Muscat terpapar residu pestisida akhirnya ditanggapi aparat. Petugas menyidak sejumlah toko mengambil sampel buah anggur untuk diperiksa keamanannya. Toko buah di Kecamatan Jiwan, Mejayan, dan Dolopo didatangi petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Petugas melakukan rapid test pada buah anggur impor Shine Muscat asal Tiongkok untuk mengetahui tingkat keamanan. Ini kita setelah rapid lapor ke pusat, ada linknya. Jadi kita di instruksi pengawasan langsung lapor hasilnya. Kalau anggur muskat sendiri ini yang ada di Kabupaten Madiun dari mana? Dari Cina. Pemerintah akan menutup keran impor jika ditemukan bahan kimia berbahaya. Kasus ini masih dikaji Badan POM.
Kalau memang ada di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kita larang. Menurut pedagang, isu residu pestisida pada anggur Shine Muscat belum berpengaruh pada penjualan. Konsumen masih menyukai anggur jenis ini yang terkenal enak dengan harga terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh sujud syukur dan selebrasi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja. MK meminta DPR dan pemerintah segera membuat undang-undang ketenagakerjaan baru maksimal harus rampung 2 tahun. Ribuan buruh sujud syukur setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bahkan buruh bertahan hingga malam hari dan melakukan selebrasi dengan menyalakan flare. Para pemohon ajukan 71 poin petitum terdiri dari 7 klaster. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, buruh di bawah mendapat legitimasi secara konstitusional. Siapapun yang tidak menjalankan konstitusi, apakah itu pemerintah, kabinet, Apindo, Kadin, pengusaha, mereka akan DPR, mereka akan berhadapan dengan rakyat. Sejumlah poin penting menjadi putusan MK. Di antaranya tenaga kerja Indonesia harus diutamakan dari tenaga kerja asing. Durasi kontrak kerja paling lama 5 tahun termasuk jika diperpanjang. Pekerjaan dengan tenaga alih daya hanya untuk yang bukan pekerjaan utama. Alasan PHK sebelumnya dibatasi namun dalam Cipta Kerja menjadi lebih variatif. Mengembalikan nilai perhitungan besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja. MK mengembalikan opsi libur pekerja 2 hari dan 5 hari kerja. Serta upah harus mengandung komponen hidup layak. MK minta DPR dan pemerintah segera membuat undang-undang ketenaga kerjaan baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Cipta Kerja maksimal 2 tahun serta kembali menghidupkan Dewan Pengupahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta lagi panas-panasnya, suhu siang hari bisa mencapai 34 derajat Celcius. Tidak hanya sengatan panas, warga yang beraktivitas di luar makin tak nyaman karena polusi dan juga macet. Pemirsa, akhir-akhir ini ngerasa nggak sih cuaca itu panas dan gerah banget. Seperti saat sekarang ini, di tengah hari yang terik ini, saya berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kalau kita lihat di aplikasi HP saya ini cuacanya di sekitar 33 derajat. Bahkan biasanya sampai 34 hingga 35 derajat loh, pantesan panas banget ya. Nah, menurut BMKG, cuaca panas ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga terjadi di berbagai daerah. Bahkan mencapai 37 derajat hingga 38,4 di Majalengka, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, hingga Bima, Nusa Tenggara Timur. Sementara suhu sekitar 35 hingga 26 derajat terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Kota Lampung, Pekanbaru Riau, Palembang, Sumatera Selatan, dan Sika, Nusa Tenggara Timur. Gak hanya cuaca panas yang bikin gak nyaman, Anda yang beraktivitas di luar juga harus menghadapi situasi pelik khas Jakarta, yaitu polusi dan macet. Kita tanya yuk beberapa pengendara yang lewat di sekitar sini. Panas banget, gersang. Kalau menurut kakak kenapa sih bisa kayak gini, Kak? Kayaknya polusi udara juga sama kayak ada pembangunan, jadi makin panas, Kak. Terik banget tangan, kadang kayak kebakar panas gitu. Oke, kalau dari Mas sendiri rasa lebih panas dibandingkan hari-hari biasa atau enggak? Iya, benar. Kayaknya perubahan iklim juga sih. Memilih lanjut atau tetap lanjut aja? Tetap lanjut soalnya ngejar waktu juga kan. Bagi beberapa orang, menghindari cuaca panas bukan pilihan karena berbagai alasan. Seperti harus bekerja, antar sekolah, atau aktivitas rutin dan wajib lainnya. Nah, jika Anda terpaksa beraktivitas di luar ruangan, pastikan Anda melindungi dampak panas matahari dengan selalu memakai tabir surya, menggunakan payung atau topi, dan jangan lupa selalu minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Meski cuaca panas, tetap semangat ya!
Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Novan Dwi melaporkan. Berpura-pura mencoba perhiasan, seorang wanita Parubaya mencuri gelang berlian ratusan juta rupiah di toko mal di Surabaya Barat. Saat karyawan lengah, pelaku menjatuhkan gelang senilai 350 juta rupiah yang dicobanya, kemudian mengambil dan kabur. Pelaku ditangkap bersama barang bukti gelang. Pemirsa, Vicky Prasetyo, calon Bupati Pemalang, bernyanyi saat debat publik Pilkada Pemalang, Jawa Tengah. Aksi Vicky ini ditegur moderator debat. Di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyian calon Bupati Pemalang Vicky Prasetyo menuai protes dari moderator debat Pilkada Pemalang. Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang berlangsung seru karena paslon saling mengajukan interupsi. Penanganan banjir rob di kawasan pesisir Kabupaten Pemalang jadi salah satu topik yang dibahas. Kami memimpin Pemalang dengan ikhlas. Baik, terima kasih. Pemirsa, memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas mendonasikan komputer di Taman Bacaan Perigi, Depok, Jawa Barat. Puluhan anak-anak di Taman Bacaan Perigi Depok menyambut kedatangan tim MNC Sekuritas. Memperingati Hari Sumpah Pemuda melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan MNC Peduli dan Live Management Investasi menggelar program CSR yang mendonasikan komputer dan buku bacaan agar dapat meningkatkan literasi baca dan teknologi. Adanya CSR semacam komputer ini dan juga taman baca ini, mereka bisa kembali aktif lagi, tidak terlalu banyak bermain gadget lagi. Kita harapkan mereka juga mulai baca-baca buku atau belajar komputer.